Inilah hari ke-50 hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Saudara-saudara, bagaimana kabar saudara di hari ini? Pandemi belum juga berakhir. Banyak orang termasuk kita masih banyak harus berkegiatan di rumah saja. Namun satu hal yang pasti, sungguh Tuhan setia mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai bagian dalam jemaat GKI San Francisco dan sebagai bagian dari Gereja Universal, mari kita dengan sikap hati yang hormat menghadap Allah, kita nyatakan segala puji syukur bagi Tuhan di kebaktian Minggu Pentakosta 31 Mei 2020 ini GKI San Francisco. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Saudaraku, kita meyakini bahwa kebaktian Minggu Pentakosta ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang setia mengasihi kita semuanya, yang setia memelihara seluruh ciptaannya, sehingga panen raya terjadi di dalam penghayatan kita. Saudara-saudara, karena itu dalam Kristus, salam dalam damai dan sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, di hari Pentakosta ini, mari kita juga mendengar apa yang menjadi kesaksian di dalam kitab Ulangan pasal 16, Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 12. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Our thanks, O God, for fathers who follow in Thy way, and who with glad and trusting heart exalt Thee every day. Our thanks, O God, for fathers who show by word and deed commitment
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika tayangan ini dipersiapkan, masyarakat Amerika tengah dikejutkan dan masih bereaksi atas sebuah kejadian kemalangan yang menimpa seorang warga negara Amerika bernama George Floyd. Kepolisian dinilai bertindak terlewat batas ketika menangkap dia dalam keadaan tidak bersenjata dan sudah menyerah, tertunduk, terkelungkup di atas jalan dalam durasi sebuah video sekitar 5 menit, perekam, dan orang yang akhirnya melihat video itu sungguh melihat sebuah kejadian yang sangat mengenaskan. Lalu di sebuah wilayah di New York, juga ada seorang perempuan yang sedang membawa anjingnya berjalan-jalan di sebuah taman. Ketika ada seseorang yang menegurnya, sebab kawasan taman ini adalah sebuah kawasan yang mengakui hak para penikmat burung-burung liar untuk melakukan pengamatan mereka atau bird watcher. Ketika ada seorang pengunjung yang juga menegur sang perempuan supaya anjingnya tolong diikat agar tidak mengganggu habitat burung, juga orang-orang yang sedang melakukan hobinya, rupa-rupanya sang perempuan ini tersinggung dan salah memahami. Terbawa emosi, lalu dia begitu saja merekayasa cerita yang akhirnya dinilai sebagai sebuah tindakan melawan hukum. Konsekuensinya, si perempuan ini akhirnya kehilangan pekerjaannya sebab perusahaan ketika melihat tayangan itu pun juga ikut mengecam apa yang dia lakukan. Dan anjing yang dia pelihara yang dia peroleh dari sebuah tempat penampungan juga akhirnya diambil kembali oleh shelter atau penampungan itu. Saudara, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak, kita seringkali terbawa amarah, terbawa dendam, terbawa kebencian, terbawa kefanaan, kelemahan, kedagingan tubuh kita. Sungguh karena itu mari saudaraku kita datang kepada Kristus, kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang bersatu hati memohon pengampunan-Mu. Ketika hari ini gerejamu merayakan hari turunnya Roh Kudus. Hari di mana Tuhan Yesus menggenapi janji penyataan roh penghibur, roh penolong bagi orang percaya. Kami juga masih saja hidup dalam kerapuhan kami, yang bukan hanya menjadi orang-orang yang pasrah di hadapan Engkau, tetapi juga bahkan akhirnya karena kami tidak mampu mengendalikan diri, kami jadi menyakiti diri, menyakiti sesama kami, manusia, dan menyakiti sesama ciptaan makhluk hidup Tuhan yang lainnya. Sebagai bagian dalam masyarakat, keluarga, kerja, sekolah, kehidupan umum. Betapa kami Tuhan tercela, penuh hina, lalai memberlakukan keadilan, kasih, pengampunan, kesabaran, penguasaan diri, damai sejahtera. Tuhan, ampunilah kami. Oh gracious God, we come to you as a part of this society, neighborhood, family, workplace, school or education system. We often disregard your provision and your blessing. Oh Lord, please have mercy on us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin.
understood your pattern for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. You are my strength, my shield. To you may my spirit flee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit flee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Saudara-saudara, sungguh berbahagialah setiap orang yang telah mengaku dosanya dan percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru berdasarkan kitab Kolose 2 ayat 2 dan 3. Kolose 2 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang
darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara, Tuhan sungguh setia memberi. Karena itu marilah kita memberikan hidup kita, bertekun dalam Dia, kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan, untuk membiarkan Roh-Mu bekerja, agar firman Tuhan ketika diberitakan, kami juga dimampukan untuk melakukannya. Dengan kekuatan sendiri kami tidak mampu. Kami sungguh memerlukan Engkau, ya Allah, Bapa kami. Oh gracious God, we ask your Holy Spirit to dwell in us, so we can understand and listen to your word. And please help us to be a good listener, so we may do all the instructions, all the words in our daily life. With our own deed, we cannot do it. We ask you to help us. In the name of Jesus Christ, the living word, we pray. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Bilangan 11, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup, dan pada hari terakhir
yaitu pada puncak perayaan itu. Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan Yesus, sekitar beberapa hari lalu saya memberikan kabar atau berkomunikasi dengan salah satu kawan lama yang akhirnya menjadi seperti saudara. Dia punya 2 anak laki-laki. Saya ingat kedua anak laki-laki ini ketika baru lahir juga pernah saya lihat bayi itu. Dan sekarang mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang pandai baca Alkitab, pandai bernyanyi. Saudara, dari anak-anak ini dan juga dari anak-anak di antara kita, karena bukan hanya dari kedua anak laki teman saya ini yang juga memberikan bunga-bunga sukacita kepada saya dalam firman Tuhan, tetapi juga di antara saudara juga dalam waktu-waktu yang berjalan, kadang-kadang ada pesan-pesan bagaimana perkembangan anak-anak saudara kepada saya juga. Misalnya ada suatu kali seorang anak berusia masih kanak-kanak itu bisa-bisanya dia bilang, "Mama, aku rindu mau ke gereja." Atau juga ada anak-anak juga yang seperti saya katakan dalam beberapa waktu lalu, dia bercerita bagaimana dia senang Tuhan membuat dia untuk melangkah lebih baik, melaju lebih baik dalam bersepeda. Atau juga bagaimana saya teringat kepada anak-anak kita dalam Children's Ministry Sabtu pagi. Itu begitu antusias untuk menunjukkan, aku tahu siapa nama murid Yesus yang sudah dibahas dari minggu-minggu lalu. Aku tahu bahwa mereka ini adalah murid yang setia. Juga dari anak-anak youth group yang ada pada Sabtu malam. Walaupun pada awal-awal sesi, mereka kadang-kadang juga menutup layarnya, tidak mau menampakkan muka mereka, tetapi pada bagian akhir selalu ketika saya undang mereka untuk berpartisipasi, berdoa pendek saja, mereka berpartisipasi. Itu berarti saya tahu bahwa di antara anak-anak yang masih muda ini, yang mungkin bagi kita adalah anak-anak yang masih terlalu bergantung pada orang tua, masih belum berani ditinggal sendiri, tetapi dari mereka juga Tuhan membuka mata kita. Tuhan setia memberi pertumbuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu pada hari Pentakosta ini, tema khotbah saya adalah ketika Tuhan setia memberi. Ketika Tuhan setia memberi, apa maksudnya? Apa yang terjadi? Saudara, mari kita juga berkaca dari apa yang kita sudah baca tadi di dalam kitab Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul 70 tua-tua. Ya. Kisah di mana waktu itu dikatakan Musa datang keluar dan ia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Dikumpulkannya 70 orang dari para tua-tua dan mereka disuruh berdiri di sekeliling kemah. Lalu Tuhan dalam awan turun berbicara kepada Musa abdinya. Diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Ditaruh Allah
roh itu atas ke-70 tua-tua itu. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan setia memberi, Tuhan menjadikan orang-orang yang menerima pemberiannya itu mengemban suatu tugas sebagai seorang nabi. Dalam hal ini memang kita melihat ada Musa, abdi Allah. Nabi Musa yang kita kenal. Di sini kita belajar peran nabi adalah seseorang yang ada di bait Allah sebagai hamba Allah, yang ditunjuk sebagai juru bicara dari Allah, dan orang ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang yang ada. Dengan otoritas Allah, dengan wibawa yang Allah berikan, maka orang ini wajib menyambungkan lidah dari Allah kepada umatnya. Nah, saudara-saudara, dalam teks tadi ternyata juga dikatakan ada orang yang tidak hadir di sekitar tempat itu. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Siapa namanya tadi? Eldad dan Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka mereka juga kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu memang dikatakan Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa terkejut. Lalu dia meminta Musa untuk mencegah mereka. Lalu Musa berkata, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Di sini saudara-saudara kita belajar bersama-sama bahwa Musa mengingatkan juga Yosua bahwa cara kerja Allah itu tidak dapat kita manusia pahami. Dan ketika Allah bekerja, maka Allah juga akan menyatakan kuasanya, menunjuk orang yang menerima kuasa itu untuk menjadi utusannya. Sambung lagi dengan tema minggu lalu, mau tidak mau. Jadi ketika Tuhan setia memberi, kalau kita mau menerima pemberiannya, maka kepada kita juga diberikan tugas sebagai seorang nabi. Kepada kita juga diberikan tugas sebagai seorang utusan Allah. Karena apa yang Dia beri kepada kita, itu adalah apa yang Allah percayakan, dititipkan kepada kita. Jadi ini saudara-saudara hal pertama yang tidak boleh kita lupakan bersama-sama. Saudara dan saya ketika mengaku diri, ya Tuhan, Engkau setia memberikan segala sesuatu kepadaku. Itu berarti saudara seketika menjadi seorang yang punya tugas kenabian. Iya dong saudara, kita kalau jadi member dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah katakan tempat yang kita suka, tempat kita belanja, tempat kita berolahraga, tentu kepada kita juga kita disebut sebagai member anggota. Punya sesuatu yang juga wajib kita patuhi, yang wajib kita penuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Saya tidak bermaksud untuk membuat kita merasa berat, tetapi justru berita bahwa kita adalah nabi-nabi Allah di masa kini. Itu adalah sebuah tugas yang membuat kita ringan langkah, bersuka cita bahwa Tuhan masih memberikan kepercayaannya kepada kita. Lalu yang kedua saudara, kalau ada peran kenabian, maka yang berarti kedua yang mesti kita pahami adalah nabi itu memegang sebuah profesi, sebuah tugas. Apa tugasnya? Tugasnya juga adalah memberitakan keadilan.
Keadilan ini dikatakan adalah sesuatu yang penting. Yang pentingnya itu bukan pada nilai dirinya sendiri, bukan pada keadilannya itu sendiri, tetapi kesahan, validitas, kebenaran, ketepatan adil itu terletak pada berkat-berkat yang dapat si adil ini nyatakan kepada orang-orang yang lain. Jadi maksud saya di sini keadilan bukanlah sebuah ide yang abstrak. Keadilan bukanlah sebuah gagasan yang tidak bisa diukur. Tetapi keadilan itu sendiri hadir dalam sebuah relasi. Relasi, ada orang, ada sesuatu yang dilakukan juga oleh orang tertentu. Dan keadilan itu bersumber pada Allah. Saudaraku, baru beberapa hari lalu juga saya menyimak satu seminar online yang digagas oleh Dewan Gereja Asia. Pembicaranya itu datang dari Badan Pangan Dunia, World Food Program, dan juga ada dari Korea yang banyak bergelut dalam soal-soal life-giving agriculture atau pertanian yang memberi hidup. Jadi bukan hanya tanam sesuatu, panen sesuatu, tetapi juga ada perjumpaan antara si orang yang memanen punya sesuatu dengan orang yang membeli. Jadi keduanya ini bertemu dalam sistem, dalam transaksi yang adil, ya. Jadi diusahakan bagaimana tidak sia-sia panennya, bagaimana harganya juga pantas, dan bagaimana juga orang yang membutuhkannya itu tidak tercekik harganya untuk membeli. Orang yang membutuhkannya itu juga dapat secukupnya tersambung kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Tetapi juga di tengah-tengah pemaparan itu yang mengejutkan adalah pandemi COVID-19, juga perubahan iklim yang terjadi, itu ternyata saling berelasi dan mengakibatkan ketahanan pangan sedunia, terutama di Asia, juga sangat terganggu. Berita sedih datang juga dari India. Banyak petani baru-baru ini bunuh diri. Karena pemerintah di wilayah itu menolak untuk memberikan subsidi. Jadi harga-harga panen itu merosot drastis. Lalu juga bagaimana dikatakan ada beberapa wilayah-wilayah, terutama bagi daerah-daerah yang bergantung kepada sistem turis, bergantung perekonomiannya pada kehidupan turisme gitu ya, kehidupan turis, itu juga tentu nggak ada pemasukan dalam pandemi ini karena jadi sepi ya, seperti Pacific Islands, kemudian juga di Nepal dan juga di beberapa tempat lainnya. Jadi ada berita-berita yang mengejutkan kita bahwa ternyata isu keadilan ini masih terus berlangsung sepanjang dunia bergulir. Dan disitulah gereja termasuk saudara dan saya dipanggil untuk bisa memberitakan keadilan Allah bagi semesta. Tidak berarti bahwa kita lalu berbondong-bondong datang atau kirim bantuan-bantuan kepada kantong-kantong yang sedang mengalami kegoncangan ketahanan pangan ini. Tetapi dari setiap partisipasi kita sebagai gereja Tuhan, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita beli, dari apa yang kita pakai, itu semua mau tidak mau tentu akan saling berpengaruh satu dengan yang lain. Saudara, menarik bahwa kita juga mesti mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa punya dekade, termasuk pada tahun-tahun ini, mendorong gereja, mendorong keluarga, mendorong masyarakat untuk memberdayakan family farming, memberdayakan pertanian, perkebunan keluarga.
supaya sistem kerusakan atau ketahanan ketidakamanan pangan ini yang sudah sistemik, yang begitu sudah mengakar dalam. Jadi kalau mau dibenahi itu ada banyak sistem yang mesti dibenahi. Tapi dengan family farming ini, dengan pertanian perkebunan keluarga, itu perlahan-lahan itu akan menggerakkan ekonomi lokal, menggerakkan ekonomi yang mikro gitu ya, yang sifatnya itu saling seperti persekutuan, seperti keluarga dalam satu wilayah yang berdekatan begitu ya. Supaya juga akibat-akibat pandemi, akibat-akibat apapun bencana ke depan yang kita tidak tahu, tetapi keluarga-keluarga itu saling berelasi. Keluarga-keluarga itu menyadari bersama-sama betapa pentingnya untuk mengupayakan apa yang terbaik dari rumah kita sendiri juga. Pelan-pelan tetapi pasti. Jadi saudara-saudara, untuk bicara soal keadilan tadi, bukanlah sebuah gagasan abstrak, tetapi adalah sebuah gagasan bagaimana kita sebagai orang, sebagai anggota gereja, saling membenahi relasi kita, supaya Kristus itu juga dihadirkan dalam keluarga yang memberlakukan keadilan. Dalam keluarga yang juga bersyukur atas apa yang tersedia dalam kehidupan di rumah-rumah kita. Dan keadilan juga bisa berwujud dalam sistem tatanan yang lain, bukan hanya dalam hal ketahanan pangan, makanan, tetapi juga dari sistem keadilan masyarakat dan sebagainya. Jadi dalam bagian kedua ini, soal keadilan, soal justice ini, kita menyadari betapa setiap kita itu dipanggil untuk melatih dan juga mengupayakan berkat-berkat Tuhan bersama-sama. Supaya tugas kenabian itu bukanlah hanya lagi sebuah gagasan abstrak tentang sebuah gaya ibadah, tentang sebuah gaya bersekutu, tentang bertekun dalam doa-doa berupa perkataan, tetapi juga dalam aksi nyata. Ya. Makanya mari kita renungkan, ya. Apa kira-kira cara kita yang lebih bisa untuk membuat relasi yang adil ini semakin terbentuk? Ya, kalau di Indonesia sih gampang, saudara. Begitu pagi hari bangun, sayur, kita pergi ke tukang sayur, ya. Kita berpihak kepada tukang sayur ketimbang kalau ke supermarket nggak bisa nawar, nggak bisa ngobrol, nggak bisa tahu bagaimana susahnya si tukang sayur bekerja. Kalau di tukang sayur kan biasa tuh kalau di Indo kan pada ngumpul terus ngobrol. Jadi ada sebuah kegiatan yang bercakap-cakap gitu, yang terkoneksi satu dengan yang lain, yang saling terhubung emosinya di situ, ya. Nah, jadi saudara, apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam konteks kita sekarang? Semuanya menjadi perenungan kita semua bersama-sama. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, ketika Tuhan memberi, kalau tadi pertama soal nabi, kita adalah orang-orang yang punya tugas kenabian. Yang kedua adalah soal keadilan. Maka yang ketiga adalah kita belajar bagaimana kita membangun sebuah relasi personal, karena tugas kenabian ini adalah sebuah covenant. Bukan kontrak, adalah sebuah covenant. Covenant dalam arti apapun yang terjadi, Tuhan itu sudah meneguhkan bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Kalau kontrak, salah satu pihak nggak setuju, bubar. Jadi mari kita sadari bahwa ketika Tuhan memberi, Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah covenant. Bukan hanya kontrak, tetapi sebuah perjanjian yang abadi, yang mengikat dalam kebebasan. Mengikat bukan dalam arti memaksa, tetapi memikat
dengan kebebasan, dengan pemerdekaan, dengan sukacita, karena di dalam kita menjalani perjanjian itu, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengalaminya. Apa maksudnya saudara-saudara? Covenant itu berarti kita diingatkan bahwa kita berurusan bukan lagi dengan hal-hal yang soliter, dengan hal-hal yang sifatnya tentang bagaimana aku, bagaimana kepentinganku, bagaimana hakku dan sebagainya. Tetapi kita bicara, kita melihat apa yang Allah mau lakukan bagi kita semuanya. Itu covenant. Karena Allah mengikatkan dirinya dengan kita semua. Nah, saudara-saudara, dengan indah dalam kitab Yohanes tadi, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan ulang ya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, jadi konteks di dalam Yohanes pasal 7 ini, itu adalah sebuah hari raya tabernakel di Yerusalem. Apa maksudnya? Hari raya tabernakel ini dirayakan dari hari ke-15 ke hari ke-21 atau 22 pada bulan ke-7. Memang hitung-hitungannya sih nggak usah dihafalin ya. Tetapi maksudnya di sini adalah suasana hari raya tabernakel ini adalah sebuah festival panen raya. Adalah sebuah peringatan yang penuh dengan sukacita atas pimpinan Allah yang dianugerahkan di dalam peristiwa penebusan, peristiwa pembebasan. Jadi suasananya itu ketika hari tabernakel, trompet di bait Allah itu dibunyikan setiap hari, ya. Kemudian ada juga seremoni atau peringatan dengan menuangkan air, ya, dengan mengalirkan air dari Siloam. Sebagai tanda ada mata aliran yang menyegarkan. Karena itu tadi Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bayangkan itu saudara. Pada saat diungkapkan teks kitab Yohanes ini, kita membayangkan suasana yang begitu menyegarkan. Begitu memuaskan dahaga. Karena ini juga mengingatkan orang Israel tentang masa-masa mereka di padang gurun ketika ada keluar air dari batu-batu di Meribah. Ya. Lalu juga hari raya tabernakel ini adalah di mana mereka merayakan dengan sebuah kilau kemilau sinar yang datang dari daerah dalam bait suci, di mana ada cahaya lilin, candelabra. Jadi ada lilin-lilin itu bercahaya begitu ya. Kemudian juga ini mengingatkan kepada pilar-pilar atau tiang-tiang api pada malam hari, ketika bangsa Israel itu berjalan dipimpin oleh Tuhan sepanjang padang gurun. Saudara, jadi artinya adalah ketika pada masa-masa Tuhan memberi, maka Tuhan itu akan melimpahkan semua berkat-Nya yang terbaik kepada kita semua sebagai umat manusia. Karena itu hari Pentakosta adalah hari yang sangat tepat untuk kita mempersembahkan syukur tahunan kepada Allah, untuk kita juga memberikan yang terbaik. Diperingati juga hari panen raya, di mana orang-orang Israel pada zaman itu memberikan hasil yang terbaik dari ladang-ladang mereka. Dibawa dan dinikmati oleh bersama-sama, ya. Jadi saudara, artinya di sini juga Yohanes mau mengatakan di dalam teksnya
Hari Pentakosta itu memang terjadi dalam penghayatan juga kisah para rasul. Ketika para rasul berkumpul, lalu roh Tuhan turun, kemudian mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Jadi artinya adalah hari Pentakosta ketika Tuhan memberi, Tuhan menumpahkan rahmat-Nya dan membuat segala sesuatu yang tadinya tidak dimengerti menjadi tersambung, menjadi saling memahami, saling mengerti, lalu mereka saling bekerja sama dan mereka merayakan itu karena mereka merayakan betapa besar pemberian-pemberian Tuhan. Jadi saudara, di sini juga apa yang mau saya katakan adalah ketika Tuhan memberi pada bagian yang ketiga, maka kenalilah bagaimana cara Roh Tuhan bekerja. Bahwa Roh Tuhan selalu bekerja, tandanya adalah ketika di antara orang-orang yang menerima Roh-Nya itu terjadi keharmonisan, terjadi persahabatan, terjadi sebuah daya yang membuat mereka saling mau untuk memberi. Khususnya kepada orang-orang yang selama ini asing buat mereka, orang-orang yang selama ini tidak memahami mereka. Jadi saudara, kalau kita berbagi, mari kita semakin berbagi kepada orang-orang yang juga tidak kita kenal, yang juga tidak kita biasa, yang juga tidak sehari-hari kita jumpai, yang juga tidak sehari-hari atau sudah kita kenal gitu ya. Itu caranya bagaimana kita juga melatih supaya Roh Tuhan yang kaya ini, yang memperkaya kita dalam kemurahan-Nya, itu juga tetap hidup dalam segala kehidupan kita. Dan indah sekali saudara, di sini kita belajar bahwa Roh Kudus Tuhan sesungguhnya bukan hanya terjadi pada hari Pentakosta dia hadir, tetapi juga setiap saat Roh Tuhan itu hadir. Dalam bahasa kitab Injil Yohanes, Roh Tuhan juga hadir pada hari Paskah. Ingat waktu hari Yesus bangkit, murid-murid berada dalam pintu-pintu terkunci, lalu Roh Tuhan ada di situ. Yesus juga mengatakan mereka dihembusi dengan Roh Kudus, mereka diutus untuk memberitakan pertobatan, untuk juga membawa pembebasan bagi dunia. Jadi di sini kita belajar bersama-sama bagaimana menggairahkan kehidupan kita di dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan belajar untuk terus-menerus berelasi, terus-menerus juga merayakan bagaimana Tuhan sungguh nyata bagi saya, bagi mereka, bagi siapa saja. Nah saudara-saudara, kita bisa memulainya dengan cara misalnya saudara juga bukan hanya menampakkan kuasa Roh kepada orang yang tidak kita kenal, tetapi juga menampakkan kuasa Roh dengan cara yang selama ini tidak kita biasa. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya begini, saudara-saudara. Selain kita juga diundang untuk mencari orang yang belum kenal, untuk juga mengenal kasih Tuhan, bukan hanya dengan baca Alkitab, bukan hanya dengan memuridkan mereka, tetapi juga dari perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Ya. Saya pernah lihat misalnya bagaimana orang menolong mereka yang tidak dikenal. Atau juga misalnya menolong orang yang sedang kesusahan cari alamat. Atau misalnya menolong orang yang kelihatan susah dengan barang-barang di tangannya. Ya, memang kalau zaman sekarang sih makin susah ya untuk menawarkan bantuan sebab orang nggak mau dekat-dekat dengan orang tidak dikenal. Tetapi percayalah Roh Kudus akan menolong kita. Tetapi juga hal yang tadi saya maksudkan, selain mencari orang yang tidak kita kenal, yang tidak kita biasa, tetapi juga cobalah melatih roh itu dengan cara melakukan kepada orang yang mungkin sehari-hari kita kenal. Lakukanlah hal yang selama ini tidak biasa kita lakukan. Karena kalau itu baik, kenapa kita tidak melakukannya? Contoh, selama ini siapa yang masak nasi? Selama ini siapa yang biasa menelepon mertua? Apakah pasangan kita? Kalau iya,
Berapa kali? Setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali? Apakah kita pernah juga? Nah, di situ kita bisa melihat apakah aku juga dalam hal yang baik ikut berpartisipasi. Roh Kudus juga mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang tidak saya biasa lakukan. Kalau tadinya kikuk kalau nelpon mertua, kalau tadinya kikuk masak nasi, sekarang saya mau belajar masak nasi karena roh Tuhan juga bekerja dalam diri saya. Karena itu baik bagi keluarga. Kenapa tidak? Ya, itu contohnya saudara. Jadi maksud saya mari kita juga melatih Roh Kudus ini bekerja dalam cara-cara biasa juga dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita nggak bisa banyak ketemu dengan orang yang tidak kita kenal. Mari kita terus melakukan hal-hal yang terpuji di mata Tuhan. Kalau nggak biasa misalnya bantu suami, sekarang bantu suami. Kalau nggak biasa bantu istri, sekarang bantu istri. Kalau nggak biasa tadinya yang ngajarin anak belajar, sekarang jadi rajin bantuin anak belajar. Kalau nggak biasa tadinya bantu anak rapiin sesuatu, sekarang kita jadi bantu anak rapiin sesuatu. Atau sebaliknya, bagaimana juga melatih keluarga kita untuk juga belajar melakukan hal-hal yang baik bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat Hari Pentakosta. Amin.
juga kepada Ibu Pendeta Mariska Loterbukiwa yang telah memberikan kami sumbangan berupa sembako kepada jemaat GPM Lateri, terkhususnya Angkatan Muda Ranting 2 Lateri. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Jemaat GKI San Francisco. Dan banyak, shalom. Semua yang kami lakukan di saat hari ini boleh berjalan sesuai kasih dan kehendak-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ranting 2 Lateri, anti COVID. Jemaat GKI San Francisco, terima kasih Bapak atau Maya sama Ya, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kasih buat saudara-saudara, teman-teman yang memberikan sembako buat Joy. Semoga dengan adanya pandemi ini bukan artinya katong lain yang lain yang suka lain, tapi lain yang lain harus sayang lain. Bukan artinya dalam memberi ini saja barang, tapi harus dengan kasih dan pelayanan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas khotbah, atas firman Tuhan di hari ini. Juga lagu-lagu yang mengingatkan kepada kami, sungguh ini adalah hari yang baik. Karena setiap hari Tuhan setia memberikan karya-Mu yang nyata. Karena itu kami mau berdoa sebagai bagian dalam perjalanan masyarakat di Amerika Serikat. Ada banyak kejadian tidak adil yang terus berjalan, termasuk berita tentang George Floyd yang baru-baru ini di Minneapolis terjadi aksi yang akhirnya menghilangkan nyawanya. Tuhan, kami prihatin dengan hal ini. Tetaplah bekerja, karuniakan kepada kami keberanian untuk bersikap, berpihak pada kebenaran dari Allah. Sebab keadilan dari Allah adalah sebuah relasi yang mendamaikan, yang memulihkan, yang memberikan kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kenal dekat maupun juga yang tidak kami kenal, yang bermukim di sekitar kami maupun juga yang jauh di mata kami. Mereka yang sakit dirawat inap karena wabah pandemi, atau juga sakit akibat infeksi virus yang lain, atau juga sakit-sakit yang secara menahun perlu untuk diperhatikan. Ada yang perlu kemoterapi atau treatment, ada yang juga baru menyelesaikan tahapan kemoterapi, ada juga yang akan CT scan, ada juga yang baru-baru ini mengalami kecelakaan pada minggu lalu, ada juga yang perlu tetap mengecek kesehatannya supaya memastikan
bagaimana tubuhnya kini pulih dari pasca operasi. Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara kami ini dalam Kristus, sebab kami percaya Engkau adalah tabib yang maha kaya, maha murah, maha kasih. Untuk mereka juga yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dalam pekerjaan, di dalam ketidakpastian akan penghasilan, di dalam pergumulan untuk mencukupkan bayar kontrak rumah, bayar kebutuhan keluarga, atau juga memikirkan kebutuhan keluarga yang juga ada berbeda benua, berbeda pulau, berbeda kota. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, supaya di dalam Kristus kami bisa menangani hal-hal ini dalam kebijaksanaan dan di dalam ketenangan. Karena dengan hati yang bersuka cita, kami akan dapat mengatasi segala perkara. Kami juga menyerahkan kekasih kami para lanjut usia yang kadang-kadang juga membutuhkan pendampingan atau juga yang ritme tidurnya, istirahatnya tidak lagi teratur seperti mereka pada masa muda dulu. Atau juga yang ketika berbelanja masih bisa sendiri, masih bisa berkegiatan, berjalan, berolahraga sehari-hari. Segala kondisi mereka Tuhan kami percayakan kepadamu. Dan kami juga tahu bahwa dalam setiap masa dan usia Tuhan setia. Karena itu buatlah kami selalu menaruh hormat satu dengan yang lain. Supaya dengan kasih sayang, dengan kesetiaan kepada Tuhan, kami juga dapat menjadi saksi bagi dunia. Untuk pemerintahan Amerika Serikat, untuk pemerintahan Republik Indonesia, dan juga negara-negara lain, di mana saudara-saudara kami juga bermukim, atau juga dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai bagian dari perjalanan masyarakat di negara ini. Biarlah Tuhan juga yang tetap mengaruniakan hati yang bersyukur, sehingga kesaksian iman Kristus itu dapat kami wartakan dari ketaatan kami kepada hukum, ketaatan kami kepada Engkau ya Allah, dengan kasih yang Tuhan anugerahkan. Berikan kebijaksanaan kepada para pemangku jabatan, sehingga mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka juga mementingkan kehidupan dan juga menyelamatkan kehidupan. Kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang sekolah. Kami bersyukur karena mereka juga ada yang sudah menyelesaikan tahun ajaran, bersiap dalam jenjang berikutnya termasuk ke perguruan tinggi atau senior high school atau juga junior high school atau juga dalam masa taman kanak-kanak. Kami juga menyerahkan mereka yang ada dalam rahim para ibu. Kami juga menyerahkan para keluarga yang bersiap menantikan kelahiran anak mereka. Atau juga mereka yang masih menantikan ada janin dalam rahim sang ibu. Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan mohon dengarkanlah. Sehingga dalam keseharian mereka, dalam studi, di dalam relasi parenting, di dalam masa-masa pregnancy atau kehamilan, biarlah segala kebutuhan gizi, vitamin, dan komunikasi mereka harmonis dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang dapat kami rayakan pada hari ini. Kami juga bersyukur untuk perjalanan gereja-gereja, termasuk Sinode PCUSA, termasuk juga ulang tahun jubileum dari Persekutuan Gereja di Indonesia, dan juga ulang tahun ke-25 Organisasi Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, yang juga memampukan para perempuan untuk juga bisa mengarus utamakan keadilan gender. Biarlah Tuhan juga yang tetap mengaruniakan hikmat kepada gereja-gerejamu untuk terus menyuarakan apa yang benar di matamu. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan dalam kehendak-Mu, sebagaimana doa yang Tuhan ajar kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga kiranya firman yang baru saja disampaikan dapat memberikan kekuatan serta penghiburan bagi kita semua. Sekarang telah tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman percaya kita. Oleh karena itu bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi Pendeta Evangeline Pua di nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email kepada majelis ke session@gkisf.org. Majelis Jemaat ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan ulang tahun, anniversary, maupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225. Persembahan juga dapat diberikan secara online di website berikut ini. Jemaat dapat menulis cek untuk GKI San Francisco dan mendepositkannya ke Bank of America, atau juga transfer uang ke rekening Bank of America. Untuk nomor account dan routing number bisa dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa karantina ini sangatlah penting agar kita semua tetap terlibat di dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengajak jemaat untuk bergabung dalam kegiatan berikut ini. Doa malam tiap Senin malam jam 8.30 sampai 9.30. Pemahaman Alkitab tiap Kamis malam jam 7:30 sampai 8:30. Persekutuan Pemuda Remaja tiap malam hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9. Bible Story atau Persekutuan Anak-anak diadakan tiap hari Sabtu pagi jam 11 sampai dengan jam 11:30. Jemaat juga diundang untuk menghadiri Virtual Social Hall setelah ibadah ini selesai. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kegiatan berikut ini, dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Demikianlah warta minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di jam dan channel yang sama. Tetaplah berharap pada Tuhan. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Dihapusnya air mataku dan hatiku pun senang. Mulailah gembaraku yang menuju surga terang. Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. Kasih-Mu halis bagiku, jadi harta yang besar. Saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih Tuhan, angka korban yang terinfeksi COVID-19 belum juga menunjukkan angka yang mencerahkan pikiran kita. Tetapi di tengah-tengah segala
kejadian dan peristiwa yang belum mencerahkan hati, tetaplah kenali bahwa Tuhan sungguh setia memberi. Baru-baru ini ada seekor bayi koala pertama yang lahir sesudah masa-masa kebakaran hutan pada tahun lalu di Australia, namanya Ash, ya. Namanya Ash artinya abu, mengingatkan orang akan peristiwa kebakaran yang sangat besar pada tahun lalu. Lalu juga foto-foto, ya, sebagaimana yang sudah saya wartakan dalam media sosial kita, Facebook dan juga WhatsApp. Saya sangat berterima kasih karena ini semua bagi Tuhan, bukan buat saya. Dalam rangka kita mau merayakan betapa Tuhan Maha Baik, masih memberikan kita tangan kaki yang sehat, yang masih bisa bekerja untuk memasak, untuk belanja, untuk mencuci piring, untuk menata piring, untuk juga mengulek bumbu, ya, dan juga berkebun atau beternak, atau juga mendengarkan kicauan binatang-binatang, suara-suara binatang liar di sekitar kehidupan kita. Karena itu saudara, mari simak tayangan foto-foto berikut ini.
hatiku tetap karena surgaku jelas. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku jadi harta yang besar. Kuasa Yesus Tuhanku membuatku jayalah. Bernyanyi riang hatiku, ku dipasudaranya. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku jadi harta yang besar. Meski berliku jalanku dan bahaya ku tempuh, tetaplah sukacitaku karena Yesus panduku. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu halus bagiku jadi harta yang besar. Saudara-saudara, sebagai bagian dari Gereja Presbyterian Church USA, dalam website mereka ada berbagai hal yang menarik untuk membuat kita semakin memahami kayanya kemurahan Tuhan, dan kita diundang untuk saling menopang. Salah satunya juga saudara bisa cek tentang adanya Pentecost Special Offerings dalam rangka mendukung orang-orang muda dalam tubuh Sinode Presbyterian Church USA. Dan hal yang menarik juga adalah kata-kata Mazmur 71 ayat 17. God, from my youth you have taught me. Jadi dari banyak hal Tuhan terus memberikan kepada kita. Kita dipanggil untuk celik mata, buka hati, belajar dari segala usia. Karena itu marilah saudara melanjutkan semangat Pentakosta, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Maha Kasih, dan Kristus Yesus Juru Selamat dunia, serta persekutuan Roh Kudus, menolong saudara, memberdayakan saudara, menyertai saudara, dan dunia ini sampai selama-lamanya. Haleluya!